Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menelaah struktur cerita fantasi. Nah, pada video kali ini Miss akan menjelaskan mengenai struktur cerita fantasi. Jadi, harap kamu perhatikan ya penjelasan yang akan Miss sampaikan. Nah, teman-teman, seperti penjelasan di pertemuan sebelumnya mengenai struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu terdapat atas 3 urutan. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi adalah urutan yang berisikan pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi berisikan permasalahan-permasalahan atau hubungan sebab akibat sehingga munculnya suatu masalah di dalam sebuah cerita fantasi tersebut hingga akhirnya masalah tersebut sampai memuncak. Dan struktur yang ketiga yaitu resolusi. Nah, resolusi ini adalah urutan yang berisikan suatu penyelesaian dari masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita fantasi. Nah, sekarang perhatikan contoh telaah struktur cerita fantasi berikut ini. Kita mau menelaah struktur cerita fantasi ya, teman-teman. Silakan diperhatikan. Nah, terdapat cerita fantasi yang berjudul Sepasang Saudara Penyihir. Nah, di paragraf pertama akan dibacakan. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Nah, kita tentukan struktur yang pertama, struktur orientasi. Orientasi adalah urutan yang berisikan pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik. Nah, teman-teman, dapat kamu lihat contoh atau cerita fantasi yang telah Miss baca tadi. Kita tentukanlah struktur orientasinya. Ya, terdapat pengenalan tokoh ya, teman-teman. Pengenalan tokoh dimulai dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar, yaitu Niko dan Arko. Nah, itu merupakan pengenalan awal atau gambaran awal mengenai tokoh dan juga latar. Kemudian ada juga pengenalan mengenai watak tokoh. Ada ya, di kalimat selanjutnya dapat kita temukan ya teman-teman, bahwasannya dikenalkanlah tokoh, watak tokoh, latar pada paragraf pertama atau urutan struktur orientasi. Nah, maka dapat dituliskan struktur orientasi pada cerita fantasi tersebut adalah pengenalan tokoh, watak tokoh, dan latar. Bukti pada teks yaitu di sebuah desa yang damai, hiduplah saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir yang bernama Niko dan Arko. Niko sangat sombong dan angkuh, sedangkan Arko merupakan anak yang baik. Selanjutnya, paragraf kedua, Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya.
Jika kita simak, paragraf kedua ini sudah masuk kepada bagian komplikasi ya teman-teman. Di sini masuklah permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahan seperti apa? Nah, permasalahan yang muncul adalah ketika Arko yang merupakan kakak Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya. Muncul permasalahan, Niko membuat atau mengubah semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuklah hewan ternak milik keluarganya. Sudah masuklah komplikasi atau permasalahan-permasalahan pada cerita tersebut. Maka dapat dituliskan komplikasi pada cerita fantasi tersebut adalah Niko yang memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihirnya dengan sembarang. Kemudian Niko mengubah semua benda sekitarnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Paragraf selanjutnya, Arko terus menasihati si adik. Tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu. Ternyata berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Pada paragraf ketiga ini juga termasuk pada struktur komplikasi ya teman-teman. Mengapa? Karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti apa? Permasalahan yang ada yaitu Niko yang masih saja tetap keras kepala dan angkuh merasa bahwa dia paling kuat. Sehingga suatu ketika dia mau merubah cermin yang ada di dalam rumahnya untuk diubah menjadi batu. Namun ternyata berbalik ke arahnya karena mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Nah, hal ini atau bagian dalam cerita ini termasuk ke dalam bagian klimaks atau disebut dengan klimaks. Klimaks itu adalah permasalahan yang memuncak dalam sebuah cerita fantasi. Maka dapat dituliskan komplikasi pada cerita fantasi tersebut adalah Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat. Niko ingin merubah semua benda di dalam rumahnya menjadi batu. Niko ingin mengubah cermin menjadi batu, namun mantranya terpantul ke arah Niko dan menyebabkan Niko menjadi batu. Kemudian paragraf selanjutnya, Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Arko memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang diperbuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Nah, pada paragraf terakhir ini merupakan bagian dari struktur resolusi. Terdapat suatu penyelesaian masalah. Walaupun penyelesaian masalah pada paragraf ini dapat dikatakan tidak berakhir dengan baik ya teman-teman. Karena apa? Karena Niko tetap berada atau tidak bisa diubah menjadi manusia kembali. Dia tetap menjadi batu, tidak dapat diubah atau dihilangkan sihir yang telah dilakukan Niko. Bagian inilah disebut dengan resolusi. Nah, teman-teman, demikian penjelasan mengenai menelaah struktur cerita fantasi. Sampai bertemu kembali pada penjelasan materi berikutnya ya.